khususnya hari ini 30 November 2025 bertepatan dengan 9 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, acara 8 tahunnya wafat meninggalnya almarhumah Ibunda Ibu Hajah Sri Miatun ini setidaknya ada 3 hal yang mengandung mutiara hikmah. Yang pertama, dalam sebuah hadis yang namanya lam yashkurin nas wa lam yashkurillah. Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, terlampau kurang bersyukurnya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang namanya kedua orang tua sama-sama kita hafal hadisnya, ridallah fi ridal wa hidayah. Allah ridho, Allah senang, suka apabila kedua orang tua kita ridho kepada kita. Yang berikutnya yang namanya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita memperolehnya bukan hanya kita persembahkan yang terbaik saat orang tua kita masih ada di dunia, walau sudah di alam kubur, walau sudah di alam barzakh, terus bukan hanya dikala 7 harinya, 40 harinya, 100 harinya, 1000 harinya, bahkan berganti tahun yang disebut khol. Anak-anak beliau, Mbak Murti, Mas Wisnu, dan juga Mbak Pula Promosi Kalimantan mengetahui, dan ini merupakan sebuah pertanda. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Artinya kita pun yang berdua berhimpun selain mendoakan almarhumah Ibu Hajah Sri Miatun, mengingatkan kita bahwasannya betapa besar jasa perjuangan seorang ibu. Sampai-sampai di Indonesia ini ada yang namanya hari
22 Desember. Ada nggak hari Bapak? Ada. Udah ada sekarang? Ada. Alhamdulillah hari Bapak. Hari ayah. Hari anak ada. Ada. Hari guru ada. 25 November. Luar biasa yang namanya Indonesia ini bukan bapak kota tapi ibu kota. Ada bapak kota? Jadi ini disebut ibu jari, nggak ada bapaknya. Lantas Al-Mustafa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat terkait mengenai kedua orang tua ummuka baru bukan ibumu tadi saya bukakan di dalam surah Luqman wa wasaina al-insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain yang namanya seorang ibu saat mengandung wahnan ala wahnin wa fisaluhu lemah di atas segala kelemahannya. Ya Allah, kita semua lahir dari perut ibu, kita semua lahir saat ibu kita mengandung wahnan ala wahnin wa fisaluhu lemah di atas segala kelemahannya, tidur, bangun tidur, terus saat hamilnya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ada lidahnya, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, apalagi sudah 7 bulan, masak di bawah, cuci piring di bawah, jerikan di bawah, ke pasar di bawah, semua kemana-mana di bawah, selalu dipegang perutnya, seraya ada kita di dalamnya, selalu berharap ya Allah, semoga nanti lahir dengan selamat. Luar biasa seorang ibu saat 8 bulan, 9 bulan waktunya lahir, 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahnin wa fisaluhu lemah di atas segala kelemahannya, saat-saat menegangkan, saat-saat waktunya ingin melahirkan, nyawa taruhannya. Andai dokter mengatakan ibu pilihannya hanya 2 karena kandungannya demikian, ini bu, kalau dipertahankan anak ibu bisa lahir, ibunya yang tidak selamat, apapun ibu yang selamat, anak ibu yang lahir dalam keadaan sudah tiada lagi nyawanya, silahkan ibu pilih yang mana. Seorang ibu rela, biarlah aku dokter yang wafat meninggal asalkan anakku lahir dengan selamat. Tuh perjuangan seorang ibu saat melahirkan, luar biasa. Saat lahir kita ada melahir langsung hai mama, ada halo ibu, papa, semua sama mau bayinya bayi orang Jepang, orang Eropa, orang Jerman, orang Arab, orang Indonesia, Sunda, Jawa, Medan, Kalimantan, kalau lahir kan sama. Kalau guru saya bilang tuh sebetulnya bahasa Arab, ya bahasa Arab artinya apa? Kalau belum ada giginya sebetulnya aina. Aina artinya di mana Pak? Aina di mana? Bahasa Arabnya aina di mana? Kaifa bagaimana? Kaifa bagaimana keadaan? Alhamdulillah. Wah, gitu ya.
Bu tafadhal syukran. Alhamdulillah, terima kasih. Itu tadinya makhluk ada di alam kan? Pas begitu gimana? Tuh, namun menurut ulama-ulama tasawuf, ahli-ahli sufi, ahli-ahli ma'rifat, itu sebetulnya bukan air, itu kalimat Allah. Kelihatannya, makanya bagi yang awal-awal kalau dia bicara ibunya, ya. Bahagia. Begitupun seorang ayah, apalagi untuk anak yang pertama, Mas Wisnu, Mbak Murti, Mbak Ulan, dan kita semua khususnya sebagai seorang ayah yang namanya anak pertama. Bukan hanya pertama sih, kedua, ketiga, seorang ayah was-was kalau belum istrinya melahirkan dengan selamat. Undang mandi, istrinya keluar, dokternya keluar, bagaimana belum berhubungan tiga. Nanti berhubungan tiga. Begitu pas lahir dikatakan sehat walafiat selamat, alhamdulillah ya Allah, senang. Maaf, andai untuk biaya rumah sakitnya pun bela-belain utang pinjam, yang penting anakku sehat walafiat selamat, istriku pun demikian, beres urusan, udah bahagia saja. Sambil yang namanya ayah diazankan, telinga kanannya digomarkan telinga luar biasa. Bukan hanya itu, wahnan ala wahnin wa selalu disusui. Yuk kita dengar sejenak. Berapa kali kita nggak kehitung membawa kedua orang tua kita. Apalagi saat umur seminggu, 2 minggu, ada rezekinya dia kita itu. Tidurnya mulai kurang. Ya Allah. Makanya ada juga lagu nasihat ya. Kasihmu tiada bertemu, kasih ayah sepanjang kasih teman selangit kasih saudara selangit kasih karenanya bagusnya acara seperti ini, bagus. Bahkan pagi saya setiap tahun buat ayah saya, buat ibu saya sudah bertradisi. Ayah saya meninggal 2013, ibu 2020. Setiap tahun kita bikin hafal, anak, menantu, cucu bagi tugas 30 juz. Ini yang keluarga ini sekian juz. Pas puncak acaranya bikin khatam Quran 30 juz hadiahkan untuk kedua orang tua. Cakep nggak? Kenapa? Karena yang namanya ibu, yang namanya ayah, prinsipnya dulu saat mulai kita lahir ke dunia ini atas izin Allah, pasti yang namanya kedua orang tua dikit-dikit buat anak. Itu ada dikit buat anak, ada dikit buat anak. Rumah udah ada, atau lagi buat anak. Usaha udah ada, buat anak. Nabung dikit-dikit buat siapa? Ada lagi buat anak. Umroh pengen ngajak anak.
dikit-dikit buat anak. Makanya kalau kita ingin berkah, bisa nggak kita ini sekarang sedikit-sedikit buat kedua orang. Setahun lagi lucu-lucunya, ingat tanggal lahirnya, ada bikin nasi kuning, bersyukur, dibuatin mie, sah-sah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ingat. Yang paling hafal tanggal lahir kita siapa? Istri. Ibu, orang tua. Masa sih ketika orang tua meninggal diabaikan, dicuekin begitu saja? Terus dibikinin khol, cakep gak kira-kira? Ya Allah. Ya. Nah, insya Allah menambah keberkahan anak, menantu, cucu, terus sampai keturunan daripada almarhumah Ibu Sri Miatun. Dan Ibu Sri Miatun itu senang dengan Al-Quran. Waktu saya dikirim video Bapak Haji Suparmin, cucunya yang jadi kori masih anak-anak, saya bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Haji Suparmin maupun Ibu Sri Miatun kepengen, aduh dengar bacaan Quran Pak Haji enak, aku senang. Ada sekarang cucunya, alhamdulillah. Tuh kelihatannya ini badannya saja almarhumah Ibu Haji Sri Miatun yang ada di alam kubur, ruhnya di alam barzah. Saya baca di kitab Ruh, insya Allah di saat-saat seperti ini ruhnya ditamasyakan. Tahu almarhumah Haji Sri Miatun, insya Allah Allah tamasyakan. Ya Allah, alhamdulillah, hadir ibu-ibu, hadir anak-anak, hadir walaupun dari kejauhan Mbak Wulan, aku tahu senang dengan acara ini. Alhamdulillah ya Allah. Kalau masih hidup sama orang tua, yang namanya dikit-dikit buat orang tua, ada rezeki, kasih buah dan sebagainya, kerudungnya udah kurang bagus, berikan dan sebagainya. Kalau sudah meninggal, nampannya beda. Tuh, mama, ibu, nih di khol yang ke-8 disajikan semua dari bacaan surah Yasin, tahmid, kemudian kumpul dengan doa-doa yang kita panjatkan, diterima oleh almarhumah, lapang alam barzahnya. Alhamdulillah. Sama-sama ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika almarhumah Ibu Haji Sri Miatun orangnya dermawan, suka menolong. Saya terpercaya
baik buat anak yatim piatu, buat masjid, buat rumah ibadah. Kemudian almarhumah Ibu Hajah Sumiatun, alhamdulillah mendampingi suami kala itu orang yang luar biasa, ikut membantu mencari nafkah luar biasa. Dan Allah takdirkan alhamdulillah 2006 Desember bersama Pak Haji Suparmin kala itu bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Saya ikut batu berdasarkan di travel medis itu. Alhamdulillah hajinya pun haji plus. Alhamdulillah ya Allah. Selain itu almarhumah saya kenal orangnya murah senyum, betul ya. Dan dengan saudara-saudara punya perhatian besar, silaturahimnya jalan. Sampai-sampai saya hampir mengenal semua, baik dari keluarga besar Bapak Haji Suparmin maupun keluarga besar almarhumah Bu Hajah Sumiatun. Dengan Pak Firmanto dari di luar, dengan semua saya dikenalkan aja. Sampai waktu bulan menikah pun saya memberikan sebagai perwakilan sambutannya untuk memberikan tausiah. Artinya nggak sanggup saya untuk bicara lebih dalam lagi kalau ngaji saya di sini gitu. Dan Ibu Sri juga menemani pas ngaji itu ya. Alhamdulillah, sama-sama. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, buat kita satu saat kita pun akan meninggalkan dunia ini. Akhirnya kalau gajah mati yang terkesan meninggalkan dari macan, harimau meninggalkan kalau kita meninggalkan ya kita nggak tahu cepat atau lambat kita akan tinggalkan dunia ini. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata, jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Ayo astagfirullah. Kasih saya
daripadanya selalu dinanti, bertobat padanya kedua orang tua, apalagi ibu. Andai gunung menjadikan emas, butiran pasir, bintang permata tidak seberapa. Untuk itu maka apapun kita lakukan, habis baca Quran, shadaqallahul azim, hadiahkan buat kedua orang tua. Kita memberikan sedekah, niatkan juga buat kedua orang tua. Insya Allah kalau kita berpikir-pikir buat orang tua, walaupun orang tua kita sudah dalam neraka, hidup akan berkah. Dan satu ketika kita berpisah di dunia, insya Allah jumpa lagi bersama Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surga Jannatul Na'im. Selagi hayat dikandung badan, semoga umur yang tersisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini pesan yang kedua daripada Khalid 8 tahunnya almarhumah Ibu Sri Miatun. Dan kemudian percayalah, saat orang tua kita masih ada, yang diharapkan orang tua itu satu, yang penting akur saja. Ini penting. Ketahuilah ketangguhan rumah tangga saat nampak nanti kalau orang tua sudah tiada, apalagi sudah keduanya tiada, itu bisa dilihat originalitas keutuhan rumah tangga setelah kedua orang tua wafat. Dia cirinya tetap akur saja, bahagia rasanya. Alhamdulillah, pas minta masyarakat, oh alhamdulillah anak-anakku tidak ada terkait dengan waris dan sebagainya. Akur karena yang dipandang oleh anak menantu cucu adalah jasa-jasa baik kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anak menantu cucu terus akan keluarga besar ini, keluarga dari Bapak Haji Suparmi dan Ibu Sri Miatun, akur saja, silaturahimnya, ukhuwah Islamiyahnya tetap terjalin ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, kelamaan Pak Ustaz baru datang langsung terang saya dari tadi ini ya. Cukup Bu ya. Mudah-mudahan acara seperti ini tentu Bapak dan keluarga saya mengucapkan terima kasih. Sama-sama yuk kita istighfar. Astaghfirullah Rabbana Kama
kebaikan, istilahnya kayak nendang bola ke tembok. Nendang bola ke tembok itu balik lagi ke kita. Kita berikan hadiah pahalanya ini Allah untuk almarhumah khususnya Ibu Haja Sri Biatun, tapi kita belum mendapatkan kebaikan limpahan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk sama-sama tutup kembali dengan doa kita. Semoga almarhumah Ibu Haja Sri Biatun binti Sarno, almarhumah Ibu Maikam binti kami, almarhum Bapak Sarno bin Bulan, almarhum Bapak Bijo bin Nikun, almarhumah Ibu Karim binti Aikromo, almarhum Bapak Bijo bin Karmin, almarhum Bapak Wahidin bin Tokarso, dan almarhum Bapak Agus Dayanto bin Bijo, lapang lembarannya kuburnya laksana Bapak bin Jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli wa sallim wa karim ala rasulil karim. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nurun ala nur wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Allah, alhamdulillah sejak pagi sampai jelang siang ini terhimpun kami semua di kediaman almarhumah Ibu Haja Sri Biatun, kediaman Bapak Disupamin dalam rangka mendoakan 8 tahun wafat meninggalnya almarhumah Ibu Haja Sri Biatun. Jadikan acara ini ya Allah acara yang penuh dengan rahmat berkah dalam bingkai keridhaan ya Allah. Jadikan dia tenafol almarhumah Ibu Haja Sri Biatun ini ya Allah. Surah Yasin yang kami baca, tahmid serta dengan sholawat yang kami panjatkan, yang kami bacakan, doa yang kami munajatkan, jadikan doa yang dijabah, semakin lapang alam barzahnya, kuburnya serta surga, roda dari jannah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, ayah bunda kami ya Allah, orang tua kami yang masih hidup sehat, afiatkan selalu ya Allah. Orang tua kami yang sudah tiada senantiasa, lapang alam kuburnya ya Rahman ya Rahim. Ampuni pula dosa guru-guru kami ya Allah, angkat derajatnya, mudahkan segala urusannya ya Rahman ya Rahim. Ingatkan kami ya Allah, kafal bil mauti wa Allah, cukup kematian sebagai sebuah pelajaran. Satu ketika pun malaikat Israel datang memisahkan atas izinmu memisahkan roh dari jasad kami ya Allah. Jadikan satu saat, satu ketika saat roh bisa dari jasad kami, akhir hayat kami mampukan mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, Allah husnul khatimah. Ya Allah, kalau kami bergelimang dosa, kalau banyak maksiat mungkar yang kami lakukan, kalau banyak khilaf salah yang kami perbuat, kami senantiasa merindukan mahligai ampunan-Mu ya Allah. Sayangi kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kami ingin suatu ketika menghadap-Mu ya Allah. Ruh pisah dari jasad ini, sudah Kau ampuni segala dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Jadikan umur yang tersisa senantiasa umur yang penuh dengan cahaya-Mu, cahaya Rasulullah, cahaya Al-Quran Al-Karim. Ya Allah, terapol 8 tahun wafatnya, meninggalnya almarhumah Ibu Haja Sri Biatun ini ya Allah. Jadikan ya Allah anak menantu, cucu, bahkan sampai cicit-cicit daripada almarhumah Ibu Haja Sri Biatun dan almarhum dan Bapak Haji Suparmin ya Allah. Anak menantu, cucu, turunannya semua ya Allah, menjadi yang muwalad dan soleh dan solehah, sukses berkah
dunia dan akhiratnya, dan jadikan kami yang berhimpun dalam acara hafal ini ya Allah. Angkat derajat kami, mudahkan urusan kami ya Allah. Yang kurang sehat beri kesembuhan ya Allah dari sakitnya, yang sedang ada sebuah problem masalah ya Allah. Ya Fatah ya Razak, beri jalan keluar ya Allah, dengan jalan keluar yang berindah terbaik dari sisimu. Banyak hajat kami, banyak maksud baik kami, banyak harapan cita-cita mulia kami ya Allah, tak mampu ya Allah bisa itu rasanya satu persatu untuk kami kemukakan hajat kami semua yang hadir. Kabulkan ya Allah, istajib doana wa taqabbal maqsudana wa taqabbal hajatana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati sayangi kami semua dari sisimu ya Allah. Jadikan segala urusan kami, pimpin selalu dalam petunjukmu, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikan telapak hayat kami husnul khatimah sama-sama ya Allah. Ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi husnil khatimah. Rabbana amanna bima anzalta rasul fakunna ma'asyahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.